Akhirnya sampai di acara yang paling kita tunggu, yaitu ceramah yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Ali Syam Haryadi SPD. Yang kami hormati, kami persilakan tempat dan waktunya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ono yang pojokan lagi ngomongan pakatan beras apa ngomongin apa ya? Apa lagi ngomongin pakatan tai Bandeng kali ya? Balik kaci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ono yang belah ono, no yang paling ujung no. Ini bukan itu mah tukang opak lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah kalau begitu kan enak, kayaknya udah makan gitu. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh khatamil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul aliyyul azim, wa balagha rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya hormati, para alimin ulama, para asatidz wal asatidzah, tokoh masyarakat, bapak haji, ibu haji, bapak ibu calon haji, amin. Besok berangkat bareng-bareng. Saya mau udah berkali-kali, tapi bukan ke tanah suci, tanah ungkuk. Ngapa tawa? Aparatur pemerintah desa setempat, Bapak RT, Bapak RW, para pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah, salawat salam keharibaan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dengan izinnya pada malam ini kita berkumpul dan dikumpulkan Allah di tempat yang mulia dalam rangka memperingati maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan niat ikhlas kita dicatat sebagai amal soleh. Zikir tahlil yang kita baca mudah-mudahan menjadi wasilah turunnya taufik dan hidayah. Jamaah maulid yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini hari Sabtu malam Minggu, tanggal 16 Rabiul Awal 1443 Hijriah.
Tanggal nasionalnya tanggal berapa, Bu? Tanggal 23 bulan Oktober 2021. Kalau ditanya tanggal tahun hijriah jarang yang apal. Nama-nama bulan hijriah, bulan-bulan Islam jarang yang apal. Jangankan aki-aki, jangankan nenek-nenek, bocah pitik, bocah kecil nggak pada apal ngaji gitu. Ibu-ibu apal bulan-bulan hijriah? Ya kagak bakal. Emang kenapa kita nggak hafal bulan-bulan hijriah, bulan-bulan Islam? Lah andaikan laki saya gajiannya bukan bulan gituan sih. Gajiannya bulan-bulan pemerintah, Januari, Februari, Maret dan seterusnya. Setiap datang bulan Rabiul Awal, khusus kita umat Islam memperingati 3 peristiwa bersejarah di bulan Rabiul Awal. 1. Pengiplik ini pas menggerah, gerah ya, sama. Yang pertama, Rasulullah lahir Senin 12 Rabiul Awal. Yang kedua, Rasul hijrah Senin 12 Rabiul Awal. Yang ketiga, Rasulullah pun wafat Senin 12 Rabiul Awal. Langka ini. Langka enggak? Langka. Orang lahir sama wafat bisa sama begitu, hari, tanggal, sama bulan. Kayak kita ada? Ada, mati baru lahir langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada 3 peristiwa yang kita peringati setiap datangnya bulan Rabiul Awal. 1. Rasulullah lahir Senin 12 Rabiul Awal sebagai khotamil anbiya'i wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. La nabiyya ba'dah, tidak ada lagi nabi dan rasul setelah beliau wafat. Kalau Bapak RW besok dia ngaku nabi, mana Pak RW? Dia bilang warganya, hai wargaku, aku baru saja dari Gua Sangreng. Tahu Gua Sangreng? Kalau Nabi Muhammad dapat wahyu di Gua Hira, Bapak RW bilang saya dapat wahyu di Gua Sangreng. Tempat apa itu, we? Tempat Biro Sableng, dapat angka di dadanya 212. Apa yang kamu dapat di Gua Sangreng, Bapak RW? Cincin. Saya nemu cincin. Yang namanya Nabi dan Rasul pasti punya mukjizat. Ngaku-ngaku cincinnya katanya mukjizat. Cincin saya hebat. Saya cemplungin di laut, airnya asin semua. Saya pindahin batu cincin saya ke sirup, manis semua. Apakah Bapak RW ini seorang nabi? Palsu. Apabila ada orang yang mengaku dirinya sebagai nabi, sebagai rasul setelah Rasulullah wafat, itu palsu, sesat dan menyesat, nggak boleh diikuti. Tuh, Rasulullah lahir. Kemudian kalau kelahiran Rasulullah kita sudah banyak tahu. Apa yang menjadi visi dan misi diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah diutus oleh Allah menjadi rahmatan lil alamin, menjadi kasih sayang bagi seluruh alam. Tidak hanya manusia merasakan rahmatan lil alamin, tumbuhan, yes. Binatang, yes. Maka ketika Rasulullah lahir Senin 12 Rabiul Awal, tumbuhan ke bahasa Betawi nih. Saya memang orang sini. Dulu tempat saya motong padi di sini.
binatang membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena telah lahir seorang nabi yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Satu. Yang kedua, rahmatan lil alaminnya Rasulullah adalah mendapatkan mukjizat terbesar yang bernama Al-Quran. Tahu Al-Quran? Coba yang di rumah orangnya ada 5, tunjuk tangan. Di kakaknya ada 5, tunjuk tangan. Nggak ada. Di kakaknya ada 4. Nggak ada. Di kakaknya ada 3. Quran ada berapa? 1. Itu kita berebutan. Pas bulan Ramadan bukan 30 juz, tinggalan 15 juz kalau sobek. Ya. 100 tahun sebelum Allah jadikan alam semesta, Allah baca surah Toha dan surah Yasin. Malaikat mendengar. Kemudian malaikat berkata, beruntunglah umat yang nanti diturunkan kitab yang namanya Al-Quran. Dan beruntunglah umat yang di ujung lidahnya, di bibirnya, di tenggorokannya ada huruf-huruf Al-Quran. Siapa? Kita umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ibu-ibu masih ngaji? Ngaji? Baca Quran? Alhamdulillah. Kalau saya dulu zaman-zaman masih ngajar ngaji, gerimis dikit ya, pokoknya udah di SMS zaman dulu mah. Bunyinya bagaimana? BG bang, NGJG ngaji enggak? Iya kan? Zaman-zaman SMS BG NGJG bang ngaji enggak? Saya jawab NNN tanan. Baru gerimis dikit udah WA udah SMS zaman dulu tuh ngaji tuh. Al-Quran syafa'atul liqiraati akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Orang pada masuk Islam pada awal dakwah permulaan karena Rasulullah membaca Al-Quran. Bahkan pamannya yang benci kepada Rasulullah, Abu Jahal, Abu Lahab, sebetulnya cinta dengan Al-Quran, rindu dengan Al-Quran, cuma enggan mengakui saja kebenaran Al-Quran. Ditanya, hai Abu Lahab, kenapa orang-orang Makkah kok banyak yang ikut masuk Islam, ikut ajaran Muhammad? Kalau Muhammad baca Al-Quran kayak ada magnetnya, orang pada nurut, kemudian mengakui Allah dan Muhammad sebagai Rasulullah. Mulai hari ini ketik, fotokopi, tempelin setiap pintu rumah warga. Ketika Nabi Muhammad membacakan Al-Quran, tidak boleh. Akhirnya apa? 1 minggu kemudian Abu Jahal, Abu Lahab rindu dengan suara Rasul membaca Al-Quran. Akhirnya mindik-mindik dia. Akhirnya pantat ketemu pantat, tunjukkan ngapain? Mengakui bahwa mereka rindu dengan Rasulullah membacakan Al-Quran. Tuh, baca Al-Quran, jangan bulan puasa doang. Kalau bulan puasa awal-awal Ramadan mik aja berebut. Pengen baca Al-Quran pakai speaker. Bulan puas, begitu udah lewat bulan puasa mah mik dari pagi sampai sore kagak ada yang nyolek-nyolek. Betul? Beruntung kita umat yang diturunkan Al-Quran, dan nanti menjelang hari kiamat Al-Quran itu Allah akan angkat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang nurunin Al-Quran dan Allah yang akan angkat menjelang datangnya hari kiamat. Bapak RW pagi-pagi ada depan dikit ah. Bapak RW bangun udah jam berapa biasa bangun Pak RW? Jam 10 pagi ya, jam 10 pagi. Begitu keluar rumah, ini kok dunia masih dalam keadaan gulita kayak begini nih. Waktu asar masih gelap,
maghrib masih gelap. Kejadian ini berlangsung setiap hari menjelang datangnya hari kiamat. Kemudian ingat kepada satu kitab Allah yang namanya Al-Quran. Dicarilah Al-Quran, dicari Al-Quran sama Bapak RW, dilihat Al-Quran, ternyata ayatnya, isinya sudah diangkat oleh Allah Subhanahu. Artinya sejak saat itu pintu taubat ditutup oleh Allah Subhanahu. Tuh. Kemudian yang ketiga, rahmatan lil alamin adalah Rasulullah memberikan syafaat kepada umatnya, memberikan pertolongan kepada umatnya. Siapa umatnya? Yang di dalam hatinya ada iman. Rasulullah udah enak di sorga, ya, gaji cukup, kendaraan enak, tempat tidur empuk, duit banyak, mau apa tinggal minta, udah cukup. Masih keingetan orang PNI ini ya, masih keingetan sama ibu-ibu yang tinggal di warga sini. Ya Rasul, mau kemana? Saya mau OTW, saya mau jalan-jalan ke neraka. Ngapain? Siapa tahu ada umat saya yang nyangkut di neraka belum masuk surga. Siapa yang kamu cari? Orang muktiwari, orang perumahan yang tinggal di PNI, yang di hatinya ada iman sebesar gunung. Jalan Rasulullah nyari, ketemu. Bang, sini bang. Bang, ummati analah. Ditarik. Selesai, minta izin lagi, ya Rabb, izinkan saya pergi lagi ke neraka mencari umat saya yang di hatinya ada iman sebesar rumah. Ada, diberikan syafaat. Sampai yang paling kecil sebesar biji sawi, sebesar zarah, apabila di hatinya ada kalimat Allah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Mudah-mudahan kita salah satunya. Pertama, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kemudian visi Rasulullah yang kedua, mengangkat derajat kaum perempuan. Laki 100. Halo. Banyakan laki, banyakan perempuan. Karena Rasulullah mengangkat derajat kaum perempuan. Tragis nasib sebelum diutusnya Rasulullah, laki-laki RW. Laki-laki yang nasibnya tragis sebelum diutusnya Rasulullah. Tengok zaman Nabi Ibrahim. Siapa ibu-ibu yang lahir bayi laki-laki wajib dibunuh. Di zaman Nabi Musa, siapa ibu-ibu yang melahirkan anak laki-laki wajib dibunuh. Tapi di masa jahiliyah yang tragis nasibnya adalah perempuan. Bahkan sahabat Rasul bernama Umar bin Khattab pun pernah membunuh dan mengubur bayi perempuannya hidup-hidup. Sehingga setiap kali selesai sholat, Umar itu menangis. Ibu-ibu juga nangis kalau habis sholat. Kalau habis sholat suka nangis nggak Bu? Mikirin apa? Duit banyak. Mikirin utang. Kalau mikirin utang mah nangis ya, kalau mikirin dosa mah tawa. Iya kan? Sahabat memperhatikan, wahai Umar, setiap selesai sholat saya perhatikan engkau menangis dan engkau tersenyum. Why? Because dulu saya teringat di masa jahiliyah, saya pernah membunuh dan mengubur anak perempuan saya hidup-hidup. Kemudian datang Rasulullah membawa agama yang benar. Kemudian saya beragama Islam yang dosa sebesar apapun dengan ikhlas akan diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa perempuan di masa jahiliyah itu hina, rendah harkat, derajat dan martabatnya? Satu,
anak gadis yang sudah 9 tahun dan sudah datang bulan. Istri yang sedang datang bulan itu akan diasingkan oleh keluarganya karena dianggap kotor dan najis. Jadi ketika bapak-bapak istrinya sedang haid, itu kamarnya dipisahin, bahkan dikunciin. Anak gadisnya dikunciin, bahkan ada yang diikat, tidak diberi makan oleh orang tua mereka. Jahiliyah. Perempuan zaman sekarang malah senengnya datang bulan. Bu, coba ngacung yang senengnya datang bulan. Nggak ada. Bini saya kayaknya kan girang banget kalau datang bulan. Emang kenapa? Kalau datang bulan artinya suami aku gajian. Yeay. Iya kan? Kalau bulan nggak datang berarti lakinya nggak gajian. Makanya perempuan sukanya datang bulan. Yang kedua, di masa jahiliyah apabila anak gadis mereka sudah ada yang mau, maka ketika mereka sudah menikah, hubungan keluarga, hubungan anak dengan orang tua saat itu terputus. Di masa jahiliyah. Tuh. Kemudian diangkat derajatnya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada salah satu hadis beliau, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Tetapi sayang di saya, kalau saya perhatikan, semakin majunya zaman, semakin majunya teknologi, perempuan-perempuan yang sudah diangkat derajatnya oleh Rasulullah kembali ke masa-masa jahiliyah. Iya kan? Betul? Baru pagi melek mata langsung prolep upload mat pagi al nggak seneng abaikan. Iya kan? Kemudian duduk di bangku bari tumpang kaki sebelah prelep jeger, kurang puas pakai joget-joget. Iya kan? Bari nyanyi-nyanyi. Ada yang menggonok, kagak, pura-pura nggak ada, pura-pura nggak ada. Iya kan? Bari trelep jeger nyanyi. Hang tere bin hiya berehne sakete tere bina kya wujud merah dong 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 dot dot. Ada yang begitu? Bagian besok-besok kurangin. Kenapa? Karena kita sudah diangkat derajat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mulianya seorang perempuan boleh pegang barangnya masing-masing, pusernya dipegang, puser pegang. Pada jimbai. Puser pegang, puser. Malu. Aningan saya mah melononnya ke depan, saya ke dalam. Tuh, saking mulianya perempuan, lahir ada apa itu? Apa itu namanya itu yang dipotong sama bidan itu? Apa namanya? Tali pusernya ditetek. Kalau bahasa Betawi ditetek, digunting, kemudian ditindiin, diganjel sama duit supaya puput. Kalau bahasa Betawi itu, lihat pas udah kering, sampai kita mati bekasnya ada kagak? Biar kata dalamnya ada sabun. Ya emang daki sabun mulu, bener? Nggak hilang bekasnya. Kenapa? Mulianya seorang perempuan. Tuh, emang lagi kamu lagi di dalam perut, apa yang nggak dikasih sama ibu kamu? Mak makan jengkol yang di dalam, mak nyemur jengkol yang di dalam, mak makan bala-bala jengkol, lalap jengkol, kerupuk jengkol. Mas
nafsu. Tapi ketika emak kita ikut enggak? Tuh, emak. Tuh. Maksudnya apa? Biar kita sampai meninggal jangan pernah lupakan orang tua, terutama ibu kita. Bahkan syarat kalau kita meninggal pengen husnul khotimah, mati dalam keadaan baik, salah satunya harus berbuat baik kepada orang tua, terutama ibu. Ilek begitu Bang Ali? Lah coba-coba. Pernah dengar cerita yang namanya siapa sahabat Nabi yang mau dibakar itu? Sa'labah. Kenapa dia nggak bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah? Gara-gara durhaka sama ibunya. Jurais kena fitnah, datang seorang wanita penghibur ngaku-ngaku dihamili oleh Jurais. Gara-gara apa? Nggak nyaut perintah ibunya. Nggak tidak memenuhi panggilan ibunya, padahal yang dikerjakan sholat dan sholatnya sholat sunnah. Tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tuh masih pada punya orang tua. Alhamdulillah, dalam kitab Tanqihul Qaul Al-Hasis dijelaskan, siapa anak, mau laki mau perempuan, pagi-pagi kek, siang kek, malam, buta rata kayak sekarang, bikin gembira hati orang tuanya atau salah satu di antara keduanya, saat itu juga dibukakan pintu-pintu sorga. Apa yang menjadi keinginannya di dunia Allah akan kabulkan. Sama kayak kita kan lagi masih bocah, nggak disuruh latar bala disapuin, upin kotor dipel, piring kotor dicuciin, jangan make minta, orang tua pasti ngasih, pasti. Cuman beda antara orang tua laki sama orang tua perempuan. Kalau orang tua laki paling enak kalau masalah minta duit. Tanya dah, siapa nih? Saya mau tanya, buat kamu kalau minta duit enakan sama emak apa enakan sama bapak? Sama emak. Kalau Abang Ali malah enakan sama bapak. Kalau ama bapak minta goceng dikasih ceban. Kalau emak minta goceng dikasih 2.000, itu gue diseksa. Bener kan? Curhat Bang, dikit. Lagi saya masih kecil, belum ada sanyo, kalau mau nyuci saya itu ngompak sampai penuh, cuman pengen dapat duit 50 perak, keinget sampai ke pantat-pantat gobios, ngasihnya dilemparin. Tuh mau jajan apa kek? Tapi kalau sama bapak lain, minta goceng dikasih ceban, bak baliannya buat ntar sore jangan minta lagi. Tuh bapak. Tapi sebaliknya, siapa anak mau laki mau perempuan, pagi siang malam udah bikin kesel hati orang tuanya atau salah satu di antara keduanya, saat itu juga pintu neraka dibukakan oleh Allah untuk anak itu. Nah loh, ayo siapa yang suka jawabin orang tua? Iya kan? Emangnya kalimat thayyibah begitu pulang sekolah, pulang dari mana-mana, atau bapak pulang dari mana-mana buka bako nasi, nggak ada apa-apanya. Orang capek-capek pagi pulang sore makan begini doang. Nih contohnya itu pintu neraka saat itu juga dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa anak mau laki mau perempuan tidur ngorok anteng, jangankan geledek, gunung meleduk, banjir, bumi retak, ngorok dalam keadaan kenyang, sementara emak bapaknya nggak bisa tidur lantaran belum makan, maka Allah haramkan bagi anak itu makanan di dalam surga. Nah lo, ayo lo, pernah begitu? Siapa yang kalau pergi ke regensi beli martabak rolan? Siapa? Pernah?
bakal mulut dewek martabak rolan. Ingat magom beliin apa ya? Martabak kunyil. Kalau kita makan martabak rolan, emak juga rolan, biasa satu merek. Ya, ini mah beliin martabak rolan buat emak lain lagi. Belinya apa? Cilor. Ini. Jangan sampai begitu. Ya. Orang tua punya makanan yang diingat anak. Bapak-bapak diundang tetangganya selamat dan emang besok dimakan. Buat siapa? Buat anak. Nemu mangga busuk sebelah. Nemu di jalan. Buat anak gua. Tapi anak lain lagi. Kalau buat orang tua bahasanya sayang, begitu aja datang hari ibu, Happy Mom Day. Ya, semua jejaring sosial Happy Mom Day. Mana yang punya HP? Anak sambar tai. Mana ngerti HP karena mana nenek ngerti HP. Ngerti ya, pakai mom day bagi kagak, beliin martabak kagak, nyampe mom day. Jangan ya Bu ya, jangan begitu. Kalau beli martabak rolan, emak juga martabak rolan. Kalau kita makan bakso Aris di Regensi, emak juga Regensi, sama. Jangan makan di sono nggak habis dibungkus bakal emak. Itu lagi sama, kena lagi deh. Ada yang begitu? Ada makan bakso nggak habis di bakso Aris itu dibungkus bakal emaknya, ada yang begitu? Rasain nanti di sorga kagak bisa nikmatin makanan sorga. Tuh, harkat derajat martabat perempuan diangkat ke derajat yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok perempuan-perempuan solehah, ada Khadijah, ada Aisyah, Humairah. Di sini ada yang namanya Humairah. Yang kemerah-merahan kayak wajah saya. Iya kan? Kalau Aisyah, kalau bercanda sama Nabi kan suka di apa itu? Kalau bahasa sekarang itu digombalin kali ya. Aisyah, apa bang? Tahu nggak bedanya kamu sama awan? Apa kata Aisyah? Awan di atas, aku di bawah. Kata abangnya, salah. Apa bang? Jawab dulu. Awan di langit, aku di bumi. Salah lah. Kalau satu salah, kalau dua salah lah. Salah. Apa bang? Kalau awan menurunkan hujan, kalau kamu menurunkan rasa rindu. Aisyah, tahukah kamu dengan jam? Bedanya kamu dengan jam? Apa bang? Kalau jam mati harus ganti yang baru. Tapi kalau kamu nggak perlu ada yang baru, cukup kamu satu. Mukanya merah karena dia orangnya bersih, karena orangnya putih, karena orangnya bersih. Kalau malu-malu mukanya merah. Kalau saya kan hitam hijau. Saya kalau malu hijau mukanya bu, kayak hulak. Tuh, kenapa Aisyah kalau Rasulullah pulang dakwah tuh disambut di depan pintu, disambut di depan pintu, ya Rasulullah. Tuh pakaiannya, kemudian sorbannya nih, kayak saya nih pakai sorban begini, Rasulullah pakai sorban, diambil sama Aisyah. Bang, saya pernain, saya rapiin sorbannya, langsung sorbannya dibuka. Tuh, wow, ya kan? Tuh. Makanya ibu-ibu juga kalau pengen cerah alami, glow and lovely, glowing merah merona, itu kalau laki pulang ngojek anduknya langsung limpah. Pak RW besok ajarin binnya ya, kalau pengen glow,
pengen cerah alami, pokoknya anduk kalau bisa mah kalau belum sebulan jangan dicuci. Ntar lakinya pulang ojek, bang, sebelum duit tanyain, bang, anduknya dulu buat apa? Buat ngelak muka, bang. Biar kenapa, Neng? Biar kayak Aisyah Umairah, istri Rasulullah. Tuh, Aisyah perempuan soleha. Ada Khadijah soleha. Tuh. Yang kedua, diangkat derajat perempuan dengan wasilah diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka anak perempuan, yang punya anak perempuan harus dijaga. Ya, terutama kalau malam minggu begini nih. Kalau malam minggu begini kan biasanya anak perempuan mandi habis isya. Saya pernah tanya, Bu, Neng, ngapa sih kalau malam lain sebelum maghrib udah mandi, kalau malam minggu habis isya baru mandi? Biar isiumnya masih wangi. Iya kan? Bari nungguin pacarnya di depan pintu, gigitin gorden. Zaman dulu nungguin pacar datang gigitin ordeng, kalau bahasa Betawinya gorden gigitin. Bari nyanyi nungguin pacarnya datang malam minggu. Muskurani ki wajatumhu gungunani ki wajatumhu जिया जाए ना ओरे पिया रे जिया जाए ना ओरे पिया रे lanangnya nyampe tuh nyanyi lagi. अरे मुझसे देखा है दीवाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम अब यहाँ तुम मेरी आए हम nyanyi tapi lebih senang lagi nih kalau ngeliat anak-anak muda pada begini nih, lagi zaman belum ada hadroh, adanya marawis, laki-laki sama perempuan malamnya dipisah, iya kan? Lagi zaman marawis main, masih ingat bunyinya? Pemain marawis, iya, yang tangan bola tebel sebelah, iya kan? Kalau tangan belum pada gede semua nih, jempol kaki sama jempol tangan sama nih kalau main marawis, ya kan? Tiap malam latihan di gubir, apalagi mau maulid, betul? Iya kan? Beli topak apa mujung, 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 topak mujung, topak mujung, topak mujung. Kalau belum berdarah nih belum bisa, iya kan? Lain dengan perempuan. Malam Seninnya perempuan latihan, ada laki-laki yang merasa punya gacoran di situ, ngintip kan? Lah, masa yang tadinya beli topak apa mujung, lain lagi bunyinya kalau perempuan mah. Kalau berani tembak langsung, kalau berani tembak langsung. Itu aneh, malah harus belinya begitu. Iya, ngalamin begitu kan? Topak mujung, topak mujung, gitu kan? Kalau berani tembak langsung. Tuh, alhamdulillah. Karena apa? Karena mahabbah cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk ibu-ibu merelakan satu episode ikatan cinta. Saya rada kesal lagi ngaji malam Jumat, Bu. Labar megang mic saya langsung diberhentiin sama ibu-ibu, belum nih ngucapin salam ngaji. Bang, bagi begini nih. Bang Op, jangan lama-lama bang. Emang apa? Aldebaran ngasih pengumuman memberi hadiah 100 juta bagi yang bisa nangkap Elsa. Mengajinya jangan nama orang. Lah saya bilang, lah gua gak sama. Nama nambahin di susu. Begitu. Tuh, karena cinta sampai Mas Al dilupakan. Ingat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi
wasallam. Kemudian yang selanjutnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah diutus memperbaiki akhlak yang mulia. Tengok di zaman jahiliyah bagaimana peradaban orang-orang Arab. Gudangnya maksiat ada di sono, gudangnya orang mabok ada di sono, judi, zina udah di sono semua. Tapi diutusnya Rasulullah, akhlak mazmumah diubah menjadi akhlakul mahmudah. Bagaimana cara kita mengikuti akhlak Rasulullah? Nggak usah jauh-jauh. Laki-laki, bapak-bapak, Mau kawin lagi, Pak? Masa tangan sama muka nggak sama ekspresinya. Ya, tadi saya bilang, Pak mau kawin lagi. masa tangannya enggak ini? Ya, Bang, nanti kalau punya bini mau 3 Bang. Mau. Masa tangannya enggak betul begini. Tuh. Enggak usah yang begituan. Yang harian B kita amalin. Mau keluar rumah, cekrek. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Masuk rumah ini nih, coba Bu ucapin assalamualaikum kalau namu Bu. Kadang-kadang kalau di kampung saya mah lain. Assalamualaikum. Saya rada budek dikit, saya jawab malam. Iya. Ada lagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Diperbaiki akhlak Rasulullah. Assalamualaikum. Jawab, jangan waalaikumsalam, mim domahmu waalaikumsalam. Tuh. Mau makan Allahumma barik lana, baca. Sudah makan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin, baca. Naik mobil, naik sepeda, naik motor, bismillahi majriha wa mursaha. Enggak usah nikah-nikah, itu be, itu. Kalau itu kita terapkan, insya Allah. Maka zaman sekarang, maaf Bu ya, sekarang semua anak kecil difasilitasi HP. Betul? Iya kan? Ada pengalaman teman saya, mak bapak sama anak samanya. Kalau nonton YouTube sama-sama, sama itu. Ya, alhamdulillah nih anak saya mah saya tontonin YouTube Upin Ipin, ceritanya bagus. Kawan-kawan, saya sudah tak boleh pantun, saya sedih amat. Siapa Bu? Hah? Sering nonton ya? Iya kan? Kawan-kawan, saya sudah tak boleh pantun, sedih. Mulanya emang gituan yang ditonton sama anak-anak kita, mulanya. Tapi ketika dia sudah bisa pencet HP sendiri, bukan Upin Ipin lagi yang ditonton, bukan cerita Islami lagi yang ditonton, bukan cerita Nabi lagi yang ditonton, melainkan itu. Oh, insan yang pandai menilai akan keindahan bunga nikah bunga. Betul. Mulanya apa? Huruf hijaiyah dari alif sampai iya. Begitu udah bisa nyari HP sendiri, nyetel YouTube sendiri, udah nggak apa lagi huruf hijaiyah. Apalnya udah lagu-lagu dangdut. Masa bocah baru 4 tahun setengah bisa nyanyi Siti Badriah? Sedih hatiku menerima undangan mantan kekasihku naik pelaminan. Bocah 4 tahun setengah, urut apa kagak? Yang salah siapa? Lah emaknya. Umur 5 tahun minta Oppo Reno. Jangan salahin bocah. Bocah selanjutnya kali namanya Reno gede banget. Dijual kali.
memperbaiki akhlak. Kenapa? Rasulullah khatamil anbiya'i wal mursalin pun mewarisi mukjizat 124.000 nabi, 313 rasul ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi. Saya mau tanya ibu-ibu, siapa dalam sejarah nabi yang wajahnya paling tampan? Nabi bocah mana? Bocah telal. Emang ada Yusuf. Tapi kolanya udah berhenti. Nabi Yusuf tampan. Zulaikha saja ngiris bawang tangannya keiris nggak terasa. Tapi Rasulullah kalau dipersentasekan sebuah lingkaran dengan persentase 100% dibagi dua, 50 Nabi Yusuf, 50 dibagi dua lagi, 25 Nabi Yusuf, 25 Abang Ali. Pasti gak akur yang begini, mah gak akur. Pasti 50% Nabi Muhammad, 25% Nabi Yusuf, 25% lagi saya. Gak adil. Salah lagi, baik. 50% Nabi Muhammad, 25% Nabi Yusuf, 25% Bapak RW. Diam tak artinya yes. Nabi dalam sejarah yang suaranya paling merdu siapa? Nabi apa? Nabi Daud kalau lagi baca Jabur, angin dia berhenti, bu, angin berhenti, mampir, burung tituit berhenti. Tahu bu burung itu bu? Ya kalau kata mitos katanya ada yang meninggal dun. Kalau nenek Jawa itu nih kan ya. Nenek. Tutit, jangan di sini, ngalorin sono, jangan di sini. Kata orang yang di sono, jangan kemari, ke sono, jangan ada yang mati di sini. Orang sono ngusir lagi, di sono diusir. Kata burung itu bodoh di sono atu, sini atu. Lah yang enak siapa? Abang Ali. Lah, iya kan? Tuh. Nabi Daud baca kitab Jabur, air yang lagi ngalir aja berhenti. Saking merdunya mendengar Nabi Daud membacakan ayat-ayat Allah. Dalam persentase suara paling merdu Nabi Muhammad 50%, dipotong lagi 25% Nabi Daud, 25% lagi. Tadi siapa namanya tuh baca rawi enak banget itu. Bu, kalau dia masih bidangan jadi mantu bu. Ya, ibu mah nyari mantu mah yang begini bu nih. Iya kan? Jangan yang ini mah kalau mantunya biar biasa-biasa, kalau bawa mobil lain. Kalau ngelancongnya bawa mobil, jarok depan rumahnya ditabrak, nggak usah dirapiin toh. Biar pagi-pagi besok babak, biar babak yang benerin. Tapi lancongannya nunggang sepeda, pakai peci hitam, pakai sorban, itu jarok nggak dirusak, cuma nyenderin sepeda di jarok. Sepeda siapa itu? Lemparin urusan. Kalau yang lancongnya model-model begini, jangan bu ya, cari yang soleh, yang solehah. Insya Allah kalau kita memperbaiki akhlak dari hari ke hari, baik itu akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada orang tua, terlebih akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan momen peristiwa Maulid ini kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rupa-rupanya udah jam 3:30, kurang banyak. Mudah-mudahan berman. Yang pertama, Rasulullah menjadi rahmat bagi seluruh alam. Yang kedua, diangkatnya derajat perempuan.
Yang ketiga, memperbaiki akhlak manusia menjadi akhlak yang mulia, dan kelak kita semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasul udah janji, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba faman ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Ini janji Rasulullah akan menjamin umatnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting iman ada di dalam diri kita. Walaupun la ilaha illallah seumur hidup satu kali dibaca dengan ikhlas, insya Allah masih mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu MC lanjutkan. Terima kasih atas ceramahnya hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua yang hadir di malam hari ini. Amin ya rabbal alamin.